Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ila man lam yu'addib waliduhu addabahu zaman. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan takzimi pengasuh pondok pesantren Mahfilud Durar 2, beliau guru kita bersama Kiai Haji Ali Wafa Abdullah hafizahullah wa ra'ahu fi tuli hayatihi, amin Allahumma amin. Yang kami hormati beliau Dr. Abdul Wahab Ahmad, yang kami hormati beliau Kiai Haji Abdul Hamid Ali, yang kami hormati Kiai Haji Muhammad Saleh Bayani. Tidak lupa pemateri kita pada malam hari ini beliau Kiai Haji Ma'ruf Khazin, dan tidak perlu kami jelaskan secara detail profil beliau karena sebagaimana yang sudah disampaikan tadi sebelum beliau diperkenalkan memang sudah ma'ruf. Tapi yang jelas beliau adalah orang yang istimewa. Tepuk tangan buat beliau. Hadirin segenap tamu undangan yang kami hormati, tema ngaji kita pada malam hari ini adalah tantangan pesantren dalam menjaga tradisi dan moral umat di era digital. Dalam tema ini ada dua indikator mendasar yang sepertinya kita sebagai orang pesantren wajib bahkan untuk mengetahui secara mendalam, yaitu tentang tradisi dan moral. Karena sepertinya dimanapun kita berada, kita tidak lepas dari yang namanya tradisi dan moral. Oleh karena itu, kalau kita mengkaji dari tema ini, menjaga tradisi dan moral, itu sebetulnya bukan hanya menjaga, tapi mencegah. Kita selaku orang pesantren mungkin tahu, oh ini tradisi yang baik, oh ini tradisi yang buruk. Memang tahu secara hukum, bahkan dalilnya juga tahu. Tapi harapan dari adanya takso pada malam hari ini, bagaimana kita juga bisa mencegah dengan menggantikan sekaligus membuktikan bahwa tradisi yang benar seperti ini. Oleh karena itu, marilah kita kaji bersama. Untuk lebih menyingkat waktu, kami haturkan kepada beliau Kiai Haji Ma'ruf Khazin. Waktu kami haturkan secukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir banyak, tapi yang jawab salam masih sedikit. Makanya dalam hadis Bukhari, kalau Nabi sallama ala jamaah, sallama salasan. Nabi ketika mengucapkan salam ketika banyak sahabat, Nabi mengulang 3 kali. Yang jawab salam berikutnya, semoga rezekinya lancar semua, kelak bisa melanjutkan sesuai dengan cita-citanya. Kemudian oleh Allah dimudahkan ke Mekah, ke Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah menjawab semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa wala ma ba'd. Ulama'an al-kiram yang sangat saya muliakan, para guru kita, khususnya Sayyidi wa Maulaya Kiai Ali Wafa bin Kiai Abdullah,
Abqahullah bisalamah wal afiyah wal barakah lil ummah. Yang sangat saya muliakan juga para kiai-kiai muda. Ada Kiai Soleh, ada Kiai Haikal, dan kiai-kiai yang lain yang tidak terlalu saya hafal tetapi turut serta dalam doa saya. Juga sohib saya Kiai Abdul Wahab Ahmad yang memang kondisinya kurang sehat, dan saya meminta beliau untuk istirahat sebab khawatir kalau hadir bersama saya tidak cocok. Kami biasa bahsul masail, khawatir berdebat di sini. Jadi alhamdulillah beliau untuk istirahat karena sebagai dosen dan banyak aktivitas berat yang lain. Para ustadz, ustadzah, para santri, putra-putri Mahfilud Duror, yang sekali lagi harapan kami besar kepada Anda kelak untuk menyambungkan dakwah dari Nabi kita kepada umat. Sebab ada seorang ulama kita, yakni Abdullah ibnul Mubarak, kata beliau, la a'lamu darajatan afdala min bathil ilm. Tidak ada pangkat derajat yang lebih mulia daripada menyebar ilmu. Kenapa? Tugas kenabian setelah Rasulullah wafat tidak ada nabi lagi, tetapi tugas yang tetap diteruskan adalah menyebarkan ilmu itu. Ya, menyebarkan ilmunya Rasulullah, menyebarkan ilmunya ulama yang bersumber dari Rasulullah. Maka sekali lagi, panjenengan yang oleh Allah dimudahkan hadir ke pondok ini, belajar kepada kiai-kiai di pesantren Mahfilud Duror ini, sekali lagi karena memang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi orang-orang terbaik. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, rawahul Bukhari wa Muslim. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, maka oleh Allah orang tersebut diberi pengetahuan tentang agama. Maka semoga kita semuanya yang menjadi santri dengan tantangan yang disampaikan oleh Gus Wahab tadi, sekali lagi memang menjadi bagian dari orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi baik. Allahumma shalli ala Muhammad. Operatornya ada di depan sana ya, di belakang. Kalau dari saya dari depan. Operatornya yang mana? Tolong angkat tangan. Oh nggak, ada 3, ganteng semuanya. Polanya tak ketela, ini tak ketela yang cukup ganteng saja won. Pokong gelanon, pokong bedemuan ganteng salah. Sepora ke sepora. Waduh, munten kula kalau saya bilang jelek, nanti gambar saya diperjelek sama yang di belakang gitu. Makanya saya puji ganteng semua di belakang. Motor sekelangkong, motor sekelangkong. Nah, ini para santri, putra dan putri pesantren itu di Indonesia ada 40.000 pondok pesantren. Bedesan apa Pak? Bedesan apa Mas? Mbak? 40.000 keseluruhan lagi, 40.000. Percaya apa enggak? Nah, terpaksa bilang percaya, karena kalau enggak percaya suruh saya hitung sendiri sampean. Ada 40.000. Kalau data di RMI, Robitoh Ma'ahid Islamiyah, pesantren yang mengaku bergabung kepada NU sekitar 26.000. 26.000. Maka seperti yang disampaikan oleh Gus Wahab, andaikan ada insiden satu, tidak bisa menjadi sampel, menjadi contoh yang lekoran nebu. Lekoran nebu bahasa Indonesianya apa itu? Tidak ada ini kekurangan lekoran ini ya dalam bahasa Indonesia. Ya puluhan ribu, tapi puluhan ribu kan masih 10.000. Likuran ya pokoknya ke atas 20.000 pesantren tidak bisa diwakili 1-2, tidak bisa, karena terlalu besar. Kemudian
sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Wahab tadi, tetapi saya tidak, karena beliau prolog pengantar, tentu saya tidak mampu kemudian untuk mengikuti beliau karena beliau doktor, sementara saya masih belum doktor. Sama-sama doktor, tapi kalau saya doktor singkatan, yakni doktor mondok di kantor ya. Jadi apa namanya, dung-tadungnya kantor sini gitu. Jadi saya akan memperkuat satu sisi bahwa kita di pesantren dengan akidah Asy'ari yang kebetulan salah satu terbaik dari didikan Ustadz Idrus di bidang akidah adalah Gus Wahab ya. Karena saat itu saya angkatan beliau dengan beliau ya. Jadi oleh Ustadz Idrus dan Ki Abdurrahman Nafis kami diberi tugas spesialisasi masing-masing. Ini mati lampu atau memang sengaja ini? Yang di belakang? Enggak ya, bukan mati lampu, bukan ya. Nah, jadi ini sekali lagi yang kemudian kita perkuat. Next, tahu next apa enggak yang di belakang operator? Nah, apa itu tradisi? Al-urf mastaqarratin nufus alaihi bi syahadatil uqul wa talaqqathu tabai bil qabul. Kita ini dari dulu dikenal dengan kelompok tradisional, kelompok yang mengamalkan tradisi. Tetapi meskipun kita ini dituduh tradisi, kita tidak kalah canggih kok dengan orang-orang yang mengaku Islam modern. Dulu saya pernah berada di Bathul Masail di LBMPW. Lalu kemudian ada mahasiswa itu melakukan skripsi tentang hukum rokok. Datang ke NU, saya beri filenya. Ini filenya, ini hasil pondok ini hasil NU, ini saya beritahu. Apa mahasiswa itu dengan dosen pembimbingnya? Loh, di NU kok lebih komplit, kata beliau. Di NU kok lebih lengkap metodenya, referensinya dibanding dengan organisasi lain yang mengaku modern tapi catatannya tidak ada. Catatannya katanya dipegang ustadz itu, setelah ditanya, oh tidak ada di ustadz. Ini tidak jelas ini ya. Jadi sekali lagi, meskipun kita hari ini dituduh tradisional, kita jangan minder, karena dalam beragam keilmuan, dalam literatur, referensi, bacaan, analisa, jauh kita ini ketika dibanding dengan secara keilmuan ya, keilmuan Islam, kita sebenarnya sekali lagi jauh lebih maju daripada mereka yang kemudian mengaku berada di kalangan modernis. Allahumma shalli ala Muhammad. Pada intinya, tradisi itu meskipun kita berada di cap sebagai tradisi, orang tradisionalis, kita jangan minder. Berikutnya adalah next. Next itu apa artinya next? Berikutnya, betul loh. Ini berarti sudah ada bahasa Inggrisnya di sini. Nanti jangan dikira neck itu adalah leher, karena mirip-mirip ya. Jadi next, kalau yang akhiran itu XT itu berikutnya, tapi kalau akhiran C sama K itu leher ya. Nah ini yang next. Tapi saya tidak tahu ini sampean nanti pronunciation-nya ini pronunciation Madura atau bagaimana ya. Nah ini dalil keberterimaan tradisi. Ma ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dianggap baik oleh kelompok umat Islam, maka di sisi Allah yang dianggap baik itu, maka di sisi Allah juga dinilai baik. Riwayat ini bersumber dari seorang sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud. Tetapi sebagian kitab-kitab madhab menganggap ini hadis. Makanya dijawab oleh Imam Asyuti dalam kitab Ashbah wan Nadhair, yang betul adalah asar dari sahabat. Kalaupun itu dianggap dhaif,
maka itu dianggap sebagai marfu, karena dianggap hal yang semacam ini la majala fihi minal ijtihad fahuwa fi hukmil marfu, ya. Jadi ada satu kaidah itu di dalam ilmu fikih, tetapi begitu kita menyebutnya itu lebih aman sebagai riwayat dari sahabat, tetapi catatannya tidak boleh bertentangan dengan syariah. Kalau ada di antara kita mengamalkan tradisi lalu bertabrakan dengan syariah, maka biasanya para ulama kita itu memperbaiki sisi tradisinya. Sisi tradisi yang melanggar syariah itu yang dihindari, lalu kemudian yang tidak menyimpang maka kemudian diperkenankan. Apa contohnya? Contohnya yang sering dibuat gambaran adalah nasi tumpeng. Oning nasi tumpeng napa punten panjenengan? Pernah makan tumpengan apa ndak? Dulu tumpengan itu sebelum Islam menjadi keyakinan sebagian orang-orang kuno sebelum Islam datang. Menurut mereka, kalau sudah mati, arwah itu tinggal di gunung-gunung. Maka dibuatlah simbol dengan tumpeng yang menyamai dengan gunung itu. Lalu dilengkapi dengan makanan sebagai sesembahan. Begitu para pendakwah kita melihat, ya, tumpengan itu apa yang salah? Nasi itu halal kok. Tahu tempe di sekelilingnya halal. Ternyata yang bertentangan itu keyakinannya. Maka keyakinannya yang dihilang diganti dengan baca Yasin, diganti dengan bacaan tahlil untuk menghaturkan pahala itu kepada almarhum. Tetapi ketika kemudian bertentangan maka tidak boleh, ya. Seperti masih ditemukan di beberapa daerah itu, misalnya jenazah ketika dibawa ke kuburan itu dengan menyebar beras, itu tabdzir. Ini kemudian dicegah, mending nanti buat sedekah saja berasnya, dan contoh-contoh yang lain. Jadi sekali lagi kita sebagai santri harus tahu mana tradisi yang masih boleh di dalam agama, mana yang bertentangan masuk kategori haram. Apalagi kalau kemudian menyangkut akidah, ini yang jangan sampai diterjang, yang jangan sampai diterabas. Fahimtum? Nah, ini pokoknya saya lihat panjenengan mantuk-mantuk, saya sudah senang ini, ya. Meskipun saya tidak tahu apa maksudnya panjenengan mantuk-mantuk itu. Apa mantuk-mantuk understand atau sudah ngantuk atau karena belum makan juga saya tidak tahu, ya. Pokoknya alhamdulillah, yang sabar dulu. Next berikutnya. Nah, ini gambarnya Ustaz Idrus ini, ya. Jadi kita sejak lahir sudah diamalkan satu tradisi, apa? Tingkepan namanya. Doa ketika istri hamil. Mana dalilnya? Dulu ada sahabat namanya Ummu Sulaim, istrinya Abu Talha. Itu oleh Nabi didoakan keberkahan. Kehamilannya didoakan keberkahan. Lalu ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Kata Imam Al-Baihaqi dalam Dalailun Nubuwah, babu ma jaa fi du'aihi sallallahu alaihi wasallam bil barakah li hamli Ummi Sulaim min Abi Talha. Ini yang menjadi dalil kalau istri saat hamil didoakan. Next berikutnya, begitu anak kita lahir, ya, begitu anak kita lahir diazani. Ini dalilnya. Dalil hadis terkait dengan azan ketika kelahiran, ya. Bagaimana dengan azan di kuburan? Azan di kuburan itu kalau dicari dalil hadisnya tidak ada, riwayat sahabatnya juga tidak ada, ya. Jadi azan di kuburan itu murni ijtihad. Dalam satu referensi ada seorang ulama bernama Al-Isabi. Al-Isabi itu adalah orang yang pertama kali azan ketika memakamkan. Ada lagi yang terjadi di Damaskus, Suriah. Saat itu
Ada seorang ahli hadis namanya Al-Hafidh Al-Hamawi. Al-Hafidh Al-Hamawi itu bilang, kata beliau, kalau ada manusia lahir diadzani, maka ketika keluar dari dunia dia juga diadzani. Karena kias kepada adzan ketika kelahiran. Begitu beliau wafat, itu beliau diadzani sama murid-muridnya. Maka sejak saat itu di Damaskus tersebar itu. Nyampe kepada imam kita, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau tidak sependapat dan beliau mengatakan itu dhaif. Tapi tidak tahu ceritanya bagaimana di Indonesia sudah menjadi tradisi di lingkungan kita, kalau meninggal dimasukkan ke liang lahat diazani. Bahkan kalau di kota, Ustaz, di kota itu menjadi identitas. Oh, mayitnya diazani, berarti ini mayit NU ini. Tidak diazani, oh ini Muhammadiyah. Itu sampai menjadi tanda-tanda itu. Tapi sekali lagi itu belum terlalu ini ya, bukan menjadi identitas sebenarnya. Karena di dalam mazhab Syafi'i pun sebenarnya itu juga terjadi dua pendapat. Berikutnya, nah ini yang kita amalkan membaca Yasin kalau ada orang wafat. Mbak-mbak, mas-mas sudah hafal Yasin apa belum? Hafal ki? Hafal kalau ada yang mimpin. Kalau tidak ada yang mimpin, morat marit itu surat Yasinnya itu. Karena memang hafalnya hafal karena terbiasa membaca. Ya, di tempat saya itu pernah ada Yasin tahlil. Ketika diberi surat Yasin, tidak mau semua, tidak mau menerima. Jang tibing lah apal pun. Begitu baca Yasin, ustadznya saat itu membaca wa ayatul lahum, terus batuk ustadznya. Berhenti. Akhirnya sampai wa ayatul lahum berhenti semuanya. Kenapa? Ini wa ayatul lahum yang depan apa yang akhir ini? Karena wa ayatul lahum kan dua kali di situ. Nah, jadi sekali lagi ini rupanya hafalnya kita itu ketika ada yang mimpin, ketika terbiasa untuk terus membaca. Ini dalil kalau ada keluarga kita kelak akan wafat dibacakan Yasin, ini riwayatnya. Ada seorang sahabat bernama Soleh bin Syureh, ini tabi'in ya, beliau membacakan Yasin di dekat sahabat Ghudaf bin Haris As-Sumali. Jadi rupanya ada orang yang akan wafat dibacakan Yasin, dulu sudah diamalkan oleh sebagian tabi'in atas permintaan sebagian sahabat. Oleh karenanya sekali lagi, meskipun hari ini kita dituduh, ini contoh meme ini ya, yang di sebelah kanan. Nah ini di dunia digital, di dunia sekarang ini, meme atau poster itu dianggap dalil. Jadi di poster ini ditulis membaca Yasin di dekat orang yang akan wafat itu bid'ah, lalu hanya dikutip. Bagi mereka yang tidak mondok dikira dalil itu. Bagi Anda jangan langsung percaya dengan poster, dengan meme. Cross check dulu. Kalau Anda pernah mondok agak lama dan tahu, tinggal cek ke kitab. Kalau belum tahu, tanya ke gurunya. Apa betul dalam poster ini? Kalau kiainya tidak betul, maka kemudian kita cari pembanding. Nah, di zaman sekarang, kalau Anda mencari pembanding di internet, di Google, jangan langsung bertanya secara umum, jangan. Misalnya bertanya di Google, hukum tahlilan. Jangan begitu. Kalau cuma bertanya hukum tahlilan, begitu diklik, yang keluar itu milik Wahabi semua itu. Karena mereka yang tekun upload, mereka yang tekun posting, mereka yang terus update, ya. Tapi kalau Anda mencari di Google, Anda mencari di platform internet, Anda tulis hukum tahlilan, di belakangnya ditambahi NU online. Begitu Anda tambahkan NU online, nanti yang keluar itu adalah website-website, beberapa keterangan-keterangan di internet yang afiliasinya ke NU. Nanti websitenya Sidogiri muncul, websitenya Pondok Lirboyo muncul,
websitenya pesantren yang lain akan keluar. Jadi sekali lagi, ketika berada di internet, Anda mendapat tugas, jangan kemudian bertanya di Google atau di AI itu tanpa embel-embel, jangan. Tapi dengan kunci apa, Mas? Apa, Mbak? Tambahkan NU online. Ya, ini di Google saja perlu identitas, apalagi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Kita tunjukkan identitas kita. Ya, jadi kita santri, kita orang Aswaja, kita bermadhab Syafi'i. Ya, jadi sekali lagi, agar tidak tersesat di belantara internet itu, Anda sebutkan itu, atau langsung hukum apa, kemudian Pondok Lirboyo, Pondok Sarang, Pondok Bangkalan, misalnya pondok di sini kalau punya website dan seterusnya, maka kemudian nanti orang-orang atau di antara kita tidak akan keliru jalan ketika berhadapan di dunia digital. Allahumma shalli ala Muhammad. Berikutnya adalah yasinan ini. Yasinan. Saya tanya, Fathul Qorib ada pengarangnya apa enggak? Fathul Mu'in ada pengarangnya apa enggak? Yasin Tahlil siapa pengarangnya? Loh, kok enggak jawab? Makanya kalau Anda dapat undangan Yasin Tahlil, terus diberi surat Yasin, ada foto di depan, itu bukan pengarang Yasin Tahlil itu. Siapa ini yang ada di depan itu? Pesairah. Itu yang ditahlili, jangan dikira oh ini muallifnya. Oh bukan, itu yang ditahlili. Semoga yang hadir semuanya sehatul afiah, panjang umur. Mau ndak fotonya saya tulis di depan surat Yasin sampean? Oh ndak ada yang mau ya. Di Surabaya ada yang mau, siapa? Calon dewan. Jadi ada orang mencalonkan dewan, fotonya diletakkan di depan surat Yasin, lalu dibagi ke ibu-ibu muslimat. Terkejut ibu-ibu muslimat itu. Loh, ini saya kayaknya pernah lihat kok sudah almarhum, padahal baru saja orangnya membagikan. Jadi kalau kampanye jangan pakai surat Yasin ya, pakai sarung BHS gitulah kira-kira ya, pakai seragam atau apa. Oh, pakai surat Yasin, dikira almarhum nanti. Nanti mas-mas, mbak-mbak, panjenengan kalau sudah di kampung, panjenengan nanti kalau aktif datangi masjidnya. Tidak lagi musimnya, tidak mau ke masjid karena malu, takut disuruh jadi imam. Jangan begitu. Kalau semua santri ke masjid merasa malu untuk disuruh jadi imam, lama-lama masjidnya diserobot oleh kelompok lain. Kenapa? Orang di luar kita itu tidak pernah punya malu untuk nyerobot ke masjid menjadi imam. Mereka tidak pernah belajar apa-apa, tiba-tiba ikut penampilan mengaku sunnah, langsung menjadi imam. Padahal belajar ilmu nahwu tidak pernah, belajar tasrifan tidak pernah, belajar fikih dari dasar tidak pernah, ngaji tafsir Jalalain juga tidak pernah. Malah yang dia kaji adalah tafsir jalan lain. Nah, karena jalan lain tidak karuan. Tapi Anda di jalur yang benar ketika kita berada di dalam tafsir Jalalain dan juga tafsir-tafsir kita yang lain. Ya. Jadi panjenengan nanti ditunggui masjidnya. Kenapa? Karena nanti ketika Anda keluar, di kampung Anda akan bertemu dengan banyak alumni. Anda akan ketemu dengan alumni dari Pasuruan, ketemu dengan alumni Kediri, alumni Jombang, maka ramut masjid itu bersama-sama. Ya, jaga masjid itu bersama-sama. Sebelum masjid dan juga musola ataupun yang lain diambil alih. Begitu diambil alih, kita muring-muring, ngamuk-ngamuk. Ya bukan mereka yang salah, kita tidak pernah hadir ke sana. Jadi sekali lagi, saya sangat senang kalau kemudian nanti santri itu makhrajnya sudah diajari di pondok, daripada orang yang tidak mondok. Itu baca Fatihahnya meragukan itu. Tapi kalau panjenengan tiap hari dengar kiai mengaji, tiap hari kita setor apalagi hafalan, sama sekali tidak diragukan keabsahan kita untuk menjadi imam.
Fahimtum? Nah ini pinter saja nih kak, saya tes nggih ilmu tasrifnya. Kalau saya tanya antum, nanti antum digantina. Fahimtum? Falestitum? Semoga Palestina aman, damai, tentram, merdeka. Filipintum? Argentum? Barcelontum? Mun bal-balan apal saja nih kak panjenengan. Maimontum? Segema Maimona. Ketika Anda hadir nanti di kampung bersama masyarakat, lalu di malam Jumat ada yasinan, biasanya nanti teman-teman ini, mbak-mbak, dulu sebelum mondok kan biasanya punya teman SD, punya teman MI. Anda ke pondok menjadi jalan yang tepat. Teman Anda kuliah umum, sekolah umum. Lalu setelah sama-sama dewasa, kumpul satu grup WA. Teman Anda keliru jalan. Jangan yasinan di malam Jumat, yasin di malam Jumat itu bid'ah. Lalu dikeluarkan meme. Teman-teman Anda yang lain menjadi ragu. Oh iya, ternyata yang sunnah sunat Al-Kahfi suratnya. Ngapain kita baca surat Yasin? Biasanya mereka itu membuat propaganda. Bagaimana? Nabi mengajarkan surat Al-Kahfi, kiai-kiai pesantren mengajarkan surat Yasin. Anda ikut kiai apa ikut Nabi? Nah itu propaganda mereka. Nabi tidak bisa dipertentangkan dengan para kiai, karena tidak ada ceritanya kiai yang menyelisihi Nabi, tidak ada. Cara menjawabnya, kami ikut kiai karena kiai kami ikut Nabi. Apa buktinya? Buktinya ini. Ini dalil malam Jumat membaca surat Yasin. Man qara'a lailatal jum'ah hamimad dukhan wa yasin asbah maghfurun lah. Barang siapa di malam Jumat membaca hamim ad-dukhan dan Yasin, maka Allah memberi ampunan baginya. Ini dalil kita. Ini menunjukkan apa yang dilakukan, diajarkan oleh kiai kita, juga diajarkan oleh Nabi. Kok tegang semua? Kenapa ini? Supaya tidak tegang, kita salawatan dulu. Salatullah ala taha rasulillah ala yasin tawassalna Allahumma sholli ala Muhammad. Bisa dimengerti apa enggak? Bisa ya? Mas-mas, kalau ustadz-ustadz apalagi gus-gus saya enggak tanya, karena beliau jauh lebih pintar daripada saya. Ini slide berikutnya, ini dalil tahlilan ini. Ada di 3 kitab. Ada di 3 kitab, kitab hadis, Musnad Ahmad bin Hanbal, kemudian Syarhis Sudur, dan kitab Az-Zuhud. Siapa yang menjumpai Ustadz Idrus? Jadi Ustadz Idrus itu ditanya oleh Kiai Muhyiddin, Ustadz, tolong carikan dalil yang paling pas dengan tahlil. Sebab selama ini tahlil itu pakai dalil umum. Dalil umum itu mangqala la ilaha illallah, begitu itu. Ma jalasa qaumun majlisan, pakai dalil umum semua. Maka Ustadz Idrus kemudian mulai mencari. Ustadz Idrus bercerita kepada saya, beliau itu mimpi ketemu Imam Asyuti. Siapa? Imam Asyuti, pengarang tafsir Jalalain. Banyak karangan beliau. Imam Asyuti memberi kitab ke Ustadz Idrus. Tapi kitab itu tidak ada namanya, karena kitabnya orang dulu kan mungkin namanya itu sudah
sudah pudar, sudah hilang namanya. Begitu Ustadz Idrus bangun, Ustadz Idrus mencoba mencari kitab-kitabnya Imam Asyuti. Al-Hawi lil Fatawi beliau buka, kemudian kitab-kitab yang lain, Ashbah wan Nadhair dan seterusnya. Akhirnya ketemu kitab yang tengah ini, Syarhi Sudur fi Halil Mauta wal Kubur. Begitu dibuka, ketemulah hadis ini. Yang hadis itu bersumber dalam Musnad Ahmad, ya, dalam riwayat Imam Ahmad. Kata Jabir, sahabat Jabir, kharajna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman ila Sa'd bin Mu'adz hina tuwfi. Kami para sahabat bersama dengan Nabi datang ketika Sa'ad bin Mu'adz wafat. Kemudian setelah Nabi ikut memakamkan, mengubur, tanahnya sudah ditutup. Di dekat kubur itu Nabi membaca tasbih. Sabbah Rasulullah. Subhanallah, subhanallah. Dulu Ustadz Idrus memposting yang ini, memposting yang Musnad Ahmad. Saya ngecek, saya cari, ketemulah dengan kitab Az-Zuhud karya Imam Al-Hannad. Di kitabnya Al-Hannad itu, ketika Nabi berada di makamnya Sa'ad bin Mu'adz, bukan cuma tasbih, faja'ala yukabbiru wa yuhallilu wa yusabbih. Di dekat makam itu Nabi membaca takbir, membaca tahlil. Ada redaksi tahlil itu ada di dalam kitab Az-Zuhud. Jadi apa yang kita amalkan hari ini juga diamalkan oleh Nabi ketika wafatnya Sa'ad bin Mu'adz. Kalau ada yang menyanggah, itu ketika Khadijah wafat, kenapa Nabi kok tidak melakukan? Ketika sahabat yang lain, kenapa Nabi tidak mengamalkan? Atau yang lebih ekstrim kata Wahabi, ketika wafat siapa yang nahlili Nabi? Dari yang takron sekaron ini pertanyaannya ini. Ya. Jadi cara menjawabnya bagaimana? Cara menjawabnya, meskipun Nabi hanya melakukan sekali, sudah cukup untuk boleh diamalkan. Kalau tidak salah ingat, sholat istisqa itu Nabi juga melakukan sekali. Nyatanya tetap dianjurkan. Ada sekian di dalam fikih itu, Nabi hanya melakukan sekali. Tapi ternyata kemudian meskipun sekali tetap diperbolehkan. Diklik lagi berikutnya. Setelah Nabi membaca tasbih, para sahabat mengikuti bacaan tasbihnya Nabi. Setelah membaca takbir juga begitu. Setelah ditanya, ya Rasulullah, lima sabbata summa kabbarta, Nabi, kenapa panjenengan di makam ini membaca tasbih dan membaca takbir? Nabi menjawab, laqad tadayaqa ala hadzal 'abdi soli qabruh. Baru saja kuburan orang yang soleh ini tanahnya menyempit, tanahnya bergerak. Setelah dibacakan tasbih, takbir, riwayat Al-Hannad tahlil, hatta farajahullahu azza wa jalla. Lalu kemudian Allah lebarkan, Allah luaskan. Jadi ketika ada di dalam keluarga kita yang wafat, lalu kita membacakan tahlil, karena kita meminta kepada Allah, mereka keluarga kita di alam kubur dijauhkan dari dhaghtatul qabri, dijauhkan dari salah satu ujian alam kubur, yakni tanah yang menyempit itu. Jalastum, maksud saya sudah jelas apa belum? Ini bukan jala saya jelisu. Kalau jala saya jelisu kita sudah julus semua ini. Ini yang jala saya jelisu agak plesetan ini ya. Ini gambar ini adalah Syekh Abdul Aziz Asy-Syihawi. Beliau ulama sepuh madhab Syafi'i di Mesir. Ketika datang ke makamnya Syekhona, sama tahlilan, amaliyahnya sama. Lalu di dekat beliau ada yang muda besar namanya Syekh Sadi. Beliau ulama dari Damaskus, Suriah. Beliau yang mentahqiq kitab Kiai Mahfud At-Tarmasi, yakni Hasyiah Mauhibah Dzil Fadl terhadap kitabnya
Syarah Minhaj Al-Manhajul Qawim, ya. Jadi beliau ini mentahkik itu. Mentahkik ada sekitar 7 atau 8 juz. Satu-satunya ulama Indonesia yang punya karya kitab 8 juz sampai saat ini cuma Syekh Mahfud At-Tarmasi. Yang lainnya belum. Yang lainnya itu paling nulis kecil-kecil 1 juz, ya, 2 juz, kadang malah juz jeruk, kadang malah juz jambu. Saya dulu bertanya-tanya para Gus, kenapa kiai-kiai kita itu kok tidak memiliki karya kitab besar? Sementara ulama Timur Tengah kitabnya besar-besar. Ada yang terbaru ulama Mesir itu membuat syarah Bukhari, itu namanya Faidul Qadir, Faidul Bari namanya. Faidul Bari itu 20 juz. Beliau tulis selama 18 tahun. Ya. 18 tahun itu 20 jilid. Oh, ini dahsyat ini, kata saya. Ada lagi ulama yang lain, ulama Damaskus, itu sampai macam-macam. Ternyata para ulama di Timur Tengah itu memang murni mengajar, murni menulis. Kalau kiai-kiai kita perjuangannya banyak, masih bangun pondok, masih beli tanah, bangun pondok lagi, santrinya ribuan, jadi karyanya para kiai pesantren ya santri-santri ini, ya. Jadi karyanya para kiai itu bukan karya tulis, tetapi mahakarya bangunan pesantren dan insan-insan mulia yang kemudian menjadi hamba-hamba Allah di pesantren itu yang ahli ilmu dan ahli ibadah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini yang tepuk tangan kok cuma di belakang panggung ini. Yang di depan kok enggak tepuk tangan ini. Adalah terlambat pon, lengaber merpatinya. Tapi tak apa, cuma sekedar bercanda. Jadi sekali lagi Allah memberi anugerah yang berbeda-beda antar ulama, antar ya karena memang dengan pesantren yang 26.000 ataupun 40.000 itu menjadi pondasi kuat insya Allah bagi Islam ahli sunnah di negara kita. Next, berikutnya. Ini yang paling Anda temukan nanti, diklik lagi sampai keluar semua. Masih kurang jangkep satu halaman. Nah, kalau ditanya mana dalilnya 7 hari, kok ada selamatan 7 hari? Mungkin ini sudah pernah disampaikan oleh Ustadz Idrus, bahwa dulu ada seorang tabi'in, yakni Tawus itu tabi'in karena beliau berjumpa dengan atau berguru kepada sahabat Ibnu Abbas. Jadi saat itu kata beliau, innal mauta yuftanuna fi kuburihim sab'an fakanu yastahibbuna ayut amanuhum tilkal ayyam. Saya kira ini sudah populer, ini sudah maklum. Dulu para sebagian tabi'in itu sudah terbiasa bersedekah untuk keluarga yang wafat selama 7 hari. Tapi sekali lagi bukan wajib, tetapi anjuran. Diklik lagi. Nah, ini dalil berkatan ini. Dalil berkatan. Mana yang kemudian menjadi dalil atau sedekah untuk orang wafat dalam bentuk makanan? Terdapat dalam riwayat Imam Muslim. Jadi dalam hadis ini kata Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah idza dzabaha syata qol, kalau Nabi menyembelih kambing, maka Nabi dawuh, arsilu biha ila asdiqai Khadijah, hantarkan daging-daging kambing kepada teman-temannya Khadijah. Ini bahasa Arabnya at-tasadduq anil mayyit bit ta'am, bersedekah makanan atas nama mayit, atas nama orang yang wafat. Oh, itu Nabi kambing, Nabi mampu. Kalau kita tidak mampu ya jangan kambing, bawahnya kambing. Apa Pak? Ayam. Wah, saya tidak mampu ayam yang asli untuk soto, bawahnya. Apa ada soto asli tidak asli? Ada. Mana soto yang tidak asli? Mie soto, ya.
Nah, dikasih mie soto ya. Insya Allah kebagian semua. Tapi jangan dicari dagingnya, wong cuma 3.000 ya. Ini mana daging ayamnya? Tidak ada, wong cuma 3.000. Ya, tapi sekali lagi ini semampu kita. Nah, di kalangan kita dikritik keras oleh saudara kita yang lain karena terkadang sampai memaksakan diri. Kakeknya wafat, hutang sapi. Belum 7 hari neneknya wafat, hutang lagi, sudah 2 sapinya hutangnya. Jadi ini memang di berbagai daerah beda-beda. Kalau di tempat kami enggak. Di tempat kami tidak tidak memaksakan. Karena saat meninggal kan ada tetangga mengantar beras, kerabat yang lain mengantar. Yang masak juga bukan istrinya almarhum kok, bukan anaknya almarhum, tapi justru tetangga-tetangga dan kerabat jauh yang membantu, ya, yang membantu terhadap keluarga itu. Okay? Jadi sekali lagi kita perlu sedikit introspeksi, karena yang dikritik itu ketika memaksakan, maka sekali lagi kita kembali apa sih tujuannya itu? Sekali lagi tujuannya adalah untuk bersedekah. Ada sebagian orang itu dianggap acara makan malam. Lah ini keliru ini. Ya, jadi saya pernah di satu daerah itu ada kata-kata kalau tahlilnya tidak ayam tidak mau datang. Wah ini udah melenceng ini. Okay. Jadi jangan. Kalau di tempat kami di Surabaya itu ala kadarnya. Kadang cuma itu di Surabaya itu namanya tahu campur. Ya memang tahu campur. Tahu dicampur air terus dicampur, tapi tidak ada dagingnya. Okay. Kalau yang asli kan daging itu campurannya, ini tidak. Karena memang sekali lagi ini adalah tasadduk anil mayyit bit to'am, maka jangan kemudian menjadikan beban apalagi sampai berhutang-hutang dan apalagi sampai ada anak yatimnya. Saya punya kakak saya wafat, kakak pertama dulu. Ketika kakak saya wafat, ada yatimnya memang. Lalu ketika tahlil, itu ada orang yang tidak mau makan. Saya tahu orang ini karena tahu fikih. Orang ini tahu kitab I'anatut Thalibin, tahu kitab-kitab yang lain. Di situ ada penjelasan kalau ada hartanya anak yatim tidak boleh ditasarrufkan. Karena anak yatim itu masih mahjur. Maka saya bilang, Ustadz, ini sedekah untuk kakak saya ini tidak kami ambil dari hartanya. Ini murni kami, saya, kakak saya, ibu, dan beberapa yang lain yang ingin bersedekah. Akhirnya mau makan. Mau makan, karena memang ada anak yatimnya di situ. Jadi kita jaga betul. Kita jaga betul nanti mana yang kemudian dari fikih kita yang tidak boleh itu kita jaga. Sebab kalau tidak dijaga kita terus mendapat serangan itu. Nah, jadi sekali lagi ala kadarnya, kemudian dalam fikih kita yang tidak diperbolehkan kita juga betul-betul menjaganya. Allahumma shalli ala Muhammad. Karena ini sudah cukup malam, saya lebih senang kalau ada tanya jawab. Karena ngaji dalil aswaja ini bukan pengajian umum. Kalau pengajian umum kan kemana-mana, tapi kalau ngaji begini arahnya fokus, dalilnya juga dipertanggungjawabkan, slide-nya sudah saya bagikan ke Lora Soleh untuk nanti dibaca bersama-sama, ditelaah bersama-sama. Saya termasuk ikut Ustadz Idrus, tidak pelit terhadap materi. Ya. Jadi Ustadz Idrus itu materinya disebarkan. Saya juga begitu. Ternyata itu adalah cara ulama kita dulu. Imam Bukhari itu punya kitab Sahih Bukhari. Ketika disebarkan, anak keturunannya tidak minta royalti itu. Silahkan disebarkan. Imam-imam kita yang lain juga begitu. Ya, baru di zaman modern ini terkena hak cipta itu. Begitu hak cipta, kemudian banyak yang kemudian terpengaruh oleh itu. Tapi saya insya Allah ikut salafun as-salihun untuk masalah ini. Nanti saya tambahkan kepada beliau tema-tema yang lain. Monggo
saya kembalikan karena kalau ada moderator berarti harus ada tanya jawab. Yang intinya kalau mudah nanti akan saya jawab, kalau sulit saya serahkan kepada kiai-kiai di sini. Karena saya kan tamu tidak harus menjawab keseluruhan. Saya kembalikan, monggo. Terima kasih kami sampaikan kepada pemateri kita pada malam hari ini. Ada beberapa poin yang kami tangkap yang mungkin bisa dijadikan bahan untuk bertanya nanti bagi para hadirin. Pertama, substansi daripada tradisi itu adalah yang penting tidak bertentangan dengan syariat dan tidak bertentangan dengan akidah atau keyakinan. Selama keyakinannya baik, selama itu di jalur syariat, seperti apapun tradisinya mungkin bisa dijadikan tradisi yang baik. Dan juga pesan beliau, jangan sampai sembarangan cari dalil di Google. Kalau memang ada permasalahan yang memang mau dicari referensinya, ibarahnya, silahkan diketik lalu ditambah NU online yang kemudian nanti ada website tertentu dari NU yang tentunya di sana ada banyak referensi yang mungkin bisa dijadikan tambahan pemecah masalah. Dan juga ada banyak dalil di sini tadi dari pembacaan Yasin dan juga dari tahlil 7 sampai 4 bulan hamil itu beliau memang luar biasa ya, sangat luar biasa. Oleh karena itu untuk lebih menyingkat waktu mungkin dari para hadirin kami buka pertanyaan pertama. Kami buka 3 penanya dulu, kami tampung dari 3 penanya dulu, dipersilahkan. Pertama kami tawarkan bagi para asyatid, mungkin ada pertanyaan. Kalau enggak ada kami lempar kepada hadirin yang lain. Waktu di psikolognya itu. Perkenalkan nama dan alamatnya. Kalau dari delegasi sebutkan pondoknya dari mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Nur Rafiq. Saya sebagai delegasi dari Mahat Ali Pondok Pesantren Nurul Islam. Untuk pertanyaan saya ini menyangkut tentang makanan yang dianggap sebagai sedekah, atau memang dalam hadis Nabi menjadikan ini sedekah untuk para kerabat Sayyidah Khadijah. Di dalam kalangan orang, terutama untuk orang-orang tua yang dahulu, itu banyak orang yang menganggap memberikan makanan ini seolah, atau menganggap bahwa nanti orang ini ketika mensedekahkan satu makanan itu akan dianggap seperti orang yang meninggal ini akan memakan makanan ini, sehingga di alam kubur nanti orang yang meninggal ini tidak akan merasa kelaparan. Pertanyaan saya, apakah makanan yang disedekahkan ini akan tetap dihukumi sebagai sedekah, atau akan justru gugur dengan niatan yang sedikit mengarah seperti musyrik? Cuma saya tidak menghukumi musyrik. Apakah akan tetap dihukumi sedekah atau sudah gugur gitu? Pertanyaan sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah makanan yang sudah disedekahkan tetap bernilai sedekah atau malah di merdut seperti itu ya? Oh iya, terima kasih. Okay. Yang langsung okay. Langsung atau? Monggo langsung. Langsung saja okay? Karena khawatir lupa. Betul, ada anggapan di masyarakat kita namanya arba. Tahu arba ya? Berarti Madura betul di sini. Arba itu bersedekah dengan kegemaran almarhum. Saya di Surabaya yang kumpul dengan masyarakat Madura, itu kalau malam Jumat mereka itu sering datang ke saya, ngantar ya semacam apa begitu. Lalu dulu waktu saya masih merokok, sekarang sudah alumni saya.
itu diberi rokok. Loh, kok diberi rokok? Bilangnya dulu almarhum senang rokok ini. Ya. Jadi sampai begitu, dan seterusnya. Bagaimana dengan hal itu? Untuk sementara yang saya ketahui, saya menyampaikan dalilnya dulu. Itu terdapat di salah satu ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Jadi orang berinfak itu dia dianjurkan bersedekah dengan apa yang dia senangi. Sebab tidak boleh bersedekah, contohnya di bab sedekah itu Sayyidah Aisyah pernah bersedekah dengan daging yang agak sedikit bau. Pamit ke Nabi, Nabi saya mau bersedekah daging. Oleh Nabi dilarang. Atatasaddaqi bima la ta'kulin. Apakah kamu akan bersedekah dengan sesuatu yang kamu sendiri tidak mau untuk memakannya? Okay. Jadi riwayat Tabrani yang ini, yang terakhir ini. Nah, jadi ketika bersedekah dengan apa yang disenangi oleh almarhum, dengan apa yang digemari, itu malah ada anjurannya. Tetapi keyakinan, nah ini di alam kubur kan sudah tidak perlu makan. Nah, tinggal ini yang diarahkan. Oh, enggak begitu. Ini dalam rangka untuk bersedekah apa yang disenangi oleh almarhum ketika di dunia. Jadi soal keyakinannya makan itu yang yang dihindari, yang diluruskan. Oh, enggak begitu. Tetapi yang menjadi kesenangannya itu yang juga dianjurkan untuk disedekahkan. Matur nuwun. Monggo berikutnya. Terima kasih. Ada pertanyaan yang lain? Dari Cek. Oh, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin kepada Kiai Haji Ali Wafa beserta keluarga dan terima kasih kepada moderator. Yang pertama, saya ingin bertanya, sebenarnya cangkolang ya, karena saya sendiri tidak pernah di pendidikan pesantren, jadi mungkin cangkolang bertanya tentang pesantren yang dikatakan tadi oleh Kiai Haji Abdul Wahab. Yang pertama saya ingin bertanya tentang riwayat yang di slide pertama tadi, disebutkan riwayat kalau tidak salah Ahmad Tabrani. Mungkin itu agar saya tidak tersesat mungkin ini juga. Yang pertama itu disebutkan di riwayat itu bahwa apa yang dilihat oleh umat Islam itu baik, berarti baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan saya pernah dengar bahwa hal yang baik itu belum tentu benar. Jadi saya ingin penjelasan mungkin agar saya tidak tersesat untuk menafsirkan apa yang ada di riwayat Ahmad Tabrani itu. Itu yang pertama. Mungkin kalau diizinkan saya ingin bertanya yang untuk kedua. Silakan, silakan. Itu untuk yang kedua, saya ingin bertanya tentang pesantren. Bagaimana di sini banyak anggapan atau mindset ketika ada peraturan pondok, ya, yang notabene peraturan pondok itu sebenarnya adalah peraturan agama yang yang ada di pondok itu sebenarnya bukan peraturan pondok menurut saya, tapi peraturan agama yang dijalankan oleh pondok. Tapi kenapa banyak ketika alumni kita atau santri-santri kita ketika sudah keluar dari pondok
contoh kecilnya, banyak mereka ketika di pondok itu kan wajib memakai kerudung, apalagi yang saya dengar memakai kerudung itu wajib ya, wajib bagi muslimah ya, tidak untuk muslim. Tetapi ketika kebanyakan di masyarakat yang saya lihat, banyak saya lihat ketika keluar pondok 1 bulan atau 2 bulan mereka bertahap membuka aurat. Ini yang saya jadi pertanyaan, agar apa yang tadi disampaikan, mindset orang-orang yang tidak pernah mondok, contoh kecilnya seperti saya, tidak beranggapan bahwa lulusan pondok itu adalah lulusan yang tidak baik. Ini bagaimana caranya agar kita semua itu terhindar dari hal-hal yang seperti ini? Ya, mungkin itu saja yang bisa saya pertanyakan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah ini adalah bagian dari pondok pesantren Mafilud Duror. Meskipun saya tidak pernah mondok di Mafilud Duror, tapi saya mengenal pondok pertama adalah di pondok pesantren Mafilud Duror 2. Masya Allah, tepuk tangan yang sebesar-besarnya. Terima kasih banyak. Wahiron Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung jadi santri itu tidak harus berada di pesantren. Kata Gus Mus, kata beliau, as-santri man takhallaqa bi akhlaqis santri. Jadi santri itu adalah orang yang akhlaknya sama seperti akhlaknya santri. Cara berpakaiannya seperti santri, cara interaksinya seperti santri, apalagi yang wajib dan yang seterusnya itu sudah masuk kategori santri, kata Gus Mus. Jadi santri dalam pemahaman yang luas, meskipun belum pernah di pesantren, misalnya karena sangat senang dengan kiai, sangat senang dengan pesantren, anaknya nyantri, maka insya Allah masuk dalam kategori santri tersebut. Yang menjadi pertanyaan, apakah benar itu belum tentu baik atau baik belum tentu benar? Ada benarnya juga ya. Misalnya ada sesuatu yang baik tetapi ketika dilakukan tidak sesuai dengan cara yang benar. Nah, jadi yang dimaksud di slide awal tadi, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan, itu bukan cuma sekedar baik tapi juga benar. Kenapa? Karena yang memberi penilaian itu para ulama kita. Jadi misalnya baca Quran di kubur. Baca Quran di kubur itu jangan dianggap cuma di Indonesia. Saya pernah ke Turki. Di Turki itu makam-makam sultan, di dekatnya banyak Quran, mereka baca Quran juga. Ke tempat-tempat negara lain juga sama. Berarti ketika itu yang melakukan adalah otoritas yang dibenarkan di dalam Islam, yakni para ulama, maka kalau ulama itu saya yakin di samping baik sudah benar. Beda kalau kita-kita ya. Kalau kita-kita belum tentu. Tetapi kalau itu sudah semacam menjadi mujma', muttafaq alaih dan seterusnya, maka itu sekali lagi kedua-duanya sudah tercover, kedua-duanya sudah terpenuhi ya, baik dan benar. Jadi yang dimaksud tadi riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud itu baik plus benar. Kemudian yang kedua bagaimana dengan alumni pesantren? Ini juga jangan dijadikan pukul rata ya. Jangan dijadikan pukul rata. Apa pukul rata itu? Dorbul umum. Ini bahasa Arab takron sekaron ini.
ya, mengeneralisir. Okay. Mengeneralisir itu sekali lagi tidak dibenarkan. Saya kebetulan, okay, saya kebetulan di Surabaya, saya ini menikah dengan santri sendiri, dengan santriwati, ya. Jadi saya menikah dengan santri, lalu kemudian saya ikut istri, ya. Jadi ikut istri. Ternyata di lingkungannya itu banyak perempuan alumni pondok, karena sudah berada tinggal di perkotaan, itu wilayah kota itu sering sumuk. Apa sumuk itu? Suap, tapi bukan suap yang dikejar-kejar KPK, bukan. Bahasa Indonesianya ujang, ojang, ya. Ojang itu bahasa Indonesianya kan ojang. Karena mereka itu ujang, ujang apa ya? Mereka itu gerah kepanasan, mereka ngelepas kudung. Akhirnya sudah terbiasa. Kecuali kalau ke masjid baru kerudungan. Kecuali kalau ada undangan resmi baru kerudungan. Tapi kesehariannya begitu. Sampai istri bilang begini, alhamdulillah saya dapat santri, maksudnya dapat gusnya sendiri, saya masih tetap memegang kerudung. Jadi itu faktor lingkungan, faktor lingkungan. Kalau sepulang dari pondok dia masih berada di lingkungan para santri, saya yakin masih mempertahankan. Tapi kalau di lingkungannya sudah lingkungan yang kurang santri, dia mulai perlahan. Maka monggo panjenengan para suami, kalau suaminya masih santri, insya Allah masih dipertahankan. Yang mulai agak luntur kalau suaminya bukan santri. Aduh apelek sampai lakun ratin. Nah ini sudah suami yang begini ini yang kadang kemudian mengajak istrinya untuk melepas kerudung. Tapi sekali lagi tidak semuanya. Makanya monggo mbak-mbak, Anda dan kita semua yang sudah bertahun-tahun belajar di pondok, eman-eman begitu keluar dari pondok, tiba-tiba apa yang sudah kita pelajari hilang dalam waktu sekejap. Itu jangan. Demikian halnya jangan berjamaahnya. Jadi ketika di pondok berjamaah kita, begitu giliran pulang, masjidnya sepi, padahal satu kampung alumni pondok semua itu. Kenapa? Sudah terbiasa dengan anggapan sholat jamaah itu sunnah, ya. Kalau di saudara kita yang lain itu dianggap ada yang ikut pendapat fardu, ya, ikut yang menjawab pendapat yang mengatakan wajib, sehingga di masjidnya mereka itu jamaahnya penuh karena mereka didoktrin bahwa berjamaah itu wajib. Bahkan mereka menyampaikan hadis la sholata li jaril masjid illa fil masjid, ya. Menurut mereka takwilan hadis ini tidak sah sholat seseorang yang berada di dekat masjid kecuali sholat di masjid. Lah kita karena santri terlalu pinter, banyak menghilah penafsiran aila yakmuluh, ya, ditafsir begitu sama santri-santri yang pinter-pinter itu, ya, sehingga kemudian mereka berkurang. Nah, jadi kita kemudian akhirnya nanti para santri semuanya, yang terbaik di antara kita itu adalah orang yang paling berpegang dengan pendapat yang paling kuat di dalam mazhab, bukan yang mereka-reka yang menghilah hukum, bukan mencari keringanan-keringanan, tetapi yang mengambil ahwat, mengambil pendapat yang paling hati-hati. Alladzina yattabi'unal qawla, alladzi, gimana itu ayatnya? Alladzina yasma'unal qawla fayattabi'una ahsanah, ya. Kita ini nanti akan mendengar hukum fikih,
hukum fikih itu begini, hukumnya ini begini. Tetapi kata Allah yang terbaik itu fayattabi'una ahsana, adalah orang yang mengikuti pendapat yang terbaik. Yang terbaik itu yang berjamaah, yang menutup aurat, yang menjaga ibadahnya, dan seterusnya. Jadi sekali lagi Pak, tidak bisa dibuat generalisir. Memang terjadi di beberapa kondisi kultur masyarakat, tetapi monggo kita yang para suami ini untuk menjaga. Sekarang saya tanya balik, panjenengan yang punya anak santriwati perempuan, lalu dilamar 2 orang, dilamar 2 orang, yang satu santri, yang satu anaknya orang kaya, pilih mana jenengan Pak? Engki sebini, santriwatinya menjawab santri, tapi kan yang memutuskan kan walinya. Pak, panjenengan kira-kira nanti pilih yang mana Pak? Ini kemudian saya jawab Soki coba. Ada santri lulusan SPDI ngelamar ke jenengan, berbarengan dengan bukan santri. Kalau yang santri lulusan SPDI, yang bukan santri lulusan SPBU, pilih yang mana sampean Pak? Sajak milih yang SPBU sampean ini, yang punya pom Pertamina itu. Nah, jadi ya memang dilema. Jadi sekali lagi ini memang monggo kita nanti perlahan apa yang menjadi koreksi dari banyak masyarakat untuk kemudian terus kita berbenah, untuk memperbaiki. Memang betul ini menjadi salah satu fenomena yang real terjadi bagi alumni pesantren. Matur nuwun. Monggo berikut. Monggo, kira-kira biasanya sampai jam berapa? Baik, pertanyaan terakhir kami tawarkan 2 pertanyaan saja. Yang ngangkat masih 3, 4. Yang dari monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Kiai, izin bertanya, bagaimana cara menjawab jika ada yang bertanya tentang membaca Al-Quran, lebih afdol mana membaca di makboroh para wali atau orang tua dibanding atau dengan membaca di dalam masjid? Begitu Kiai. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama kami tampung, langsung ke pertanyaan kedua yang terakhir. Kami beri penawaran ke Putri terlebih dahulu. Ada? Go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang Putri saya tanya IG-nya apa? Anda. Dipersilahkan, lanjut. Perkenalkan, saya Alfiatun Nabila. Ingin menanyakan, bagaimana dengan tradisi acara seperti pernikahan, tapi kadang son atau salonnya ditaruhi seperti kelapa, jenang safar merah putih, kue, nasi. Apakah kepercayaan yang tersebut dianggap bid'ah atau tidak? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau minta lagi satu dari Ustadz Rudi, monggo. Dipersilahkan nama, alamat, status. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Kameramen tolong jangan disorot. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya untuk Bapak moderator. Saya ingin menanyakan tentang tradisi yang pertama ya. Dan ini mungkin nanti mohon solusi dari pemateri. Mengingat kebiasaan di masyarakat, entah itu tahlilan, kalau di kampung saya itu tahlilan atau pernikahan dan semacamnya, disertai dengan pemberian rokok. Dalam Lubul Usul itu kalau tidak salah dikatakan bahwa bersedekah dengan barang makruh maka tidak mendapatkan pahala, mengingat rokok ini biayanya besar ya, besar sekali. Iya betul memang. Kalau di masyarakat sampai 7 hari, kalau 200 orang itu per hari berapa sudah? Ini mohon solusi. Jika mengikuti pendapat itu dalam Lubul Usul bahwa bersedekah dengan barang yang makruh maka tidak mendapatkan pahala. Ya, solusinya bagaimana? Itu yang pertama. Kalau kami sendiri ini dengan teman-teman punya kaidah bahwa wa annal mubah laisa ma'muran bidatihi. Jadi kalau seandainya tidak merokok maka sholat tidak khusyuk. Nah, itu bisa saja. Kalau tidak merokok maka arasanan. Itu kan bahkan tarafnya sampai pada wajib itu nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, ini berkaitan dengan tradisi mungkin ya. Di Bahsul Masail itu ada kitab-kitab yang dianggap mu'tabaroh ataupun sebaliknya dianggap tidak mu'tabaroh. Di tahun sebelum 2015 seperti Imam siapa itu? Syekh Wahba Az-Zuhaili kalau tidak salah. Punya kitab Fiqhul Islami wa Adillatu. Semenjak ia masih dalam forum Bahsul Masail, kalau kami dulu di FMPP atau FBMP di Madura itu, kitab Fiqhul Islami wa Adillatu itu dianggap tidak mu'tabaroh. Namun setelah beliau wafat, kalau tidak salah di tahun 2015, itu banyak sekali digunakan dalam Bahsul Masail. Nah, pertanyaannya, siapakah yang berhak melabeli kitab itu mu'tabaroh atau tidak? Itu yang kedua. Enggak, yang kedua itu. Yang ketiga, di dalam kurikulum pesantren ada kitab ini semua ya di Indonesia. Kalau memang yang tidak termasuk pondok apa itu namanya, Imam Syafi'i apa itu, punya kurikulum kitab Ta'limul Muta'allim. Kitab Ta'limul Muta'allim, penulisnya mempunyai julukan Burhanuddin atau Burhanul Islam. Namun sejauh ini saya belum menemukannya. Untuk teman-teman jangan suudon. Yang ingin saya tanyakan, akidah beliau itu seperti apa? Mohon penjelasannya. Kiranya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Langsung ya. Langsung saja. Nanti kalau lupa diingatkan. Minta tolong operator yang ganteng untuk tadi ditampilkan lagi di slide ke bawah, karena memang belum sempat saya jelaskan secara keseluruhan. Ditampilkan lagi ada gambar makam Al-Hafidh Ibnu Hajar di Mesir. Oke, jadi diklik. Betul, kelompok Wahabi itu membuat propaganda begitu. Baca Quran itu di masjid, kenapa di kuburan? Itu tidak ada tuntunannya. Macam-macam yang mereka sampaikan. Terus di slide-nya lagi. Ini sudah. Ini. Di sini ada riwayat imam kita, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad itu bersama dengan murid beliau datang ke kuburan membaca doa, lalu ada orang baca Quran di situ. Oleh Imam Ahmad ditegur, innal qiraah bid'ah, membaca Quran di kuburan adalah bid'ah. Lalu kemudian muridnya beliau, yakni Imam Al-Maqdisi, tapi Al-Maqdisi yang sepuh, bukan Al-Maqdisi yang punya kitab Syarhul Iqna, itu bukan. Syarhul Mughni, bukan yang Al-Mughni. Ini yang muridnya Imam Ahmad. Ketika orang itu pulang karena oleh Imam Ahmad dituduh bid'ah, maka Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini beliau bertanya, "Madza taqul fi Ismail Al-Halabi?" Wahai Imam Ahmad, bagaimana pendapat Anda tentang penilaian perawi yang bernama Ismail, ya, kalau tidak salah. Mubashir bin Ismail Al-Halabi. Mubashir bin Ismail Al-Halabi. Beliau Imam Ahmad menjawab, thiqah, dia perawi terpercaya. Lalu kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ini menyampaikan riwayat dari Mubashir Al-Halabi dari ayahnya Ismail, beliau dari Ibnu Umar, sahabat. Beliau itu berpesan setelah dimakamkan agar dibacakan awal Baqarah dan surat dan akhir Baqarah. Maka Imam Ahmad segera meralat. Kul, katakan kepada orang itu, yarji, hendaknya dia kembali, sumakro, lalu baca Quran. Nah, berarti membaca Quran di kuburan ada riwayat dari sahabat adalah Abdullah bin Umar. Jadi jangan dipilah, ini kalau di masjid lebih utama, kalau di kuburan tidak utama. Jangan. Saya termasuk orang yang kurang senang kalau kebaikan itu ditimbang-timbang. Kalau kebaikan, baca Quran itu kebaikan. Di kuburan ada riwayatnya, di masjid ada riwayatnya. Karena sama-sama ada riwayatnya, monggo diamalkan keduanya. Kalau ada orang bertanya, lebih utama mana sholawat dengan istighfar? Itu sama-sama utama, baca semua. Istighfarnya dibaca, sholawatnya dibaca. Lebih utama mana ziarah ke makam wali dan makam orang tua? Sama-sama utama, ziarahi keduanya. Orang tua diziarahi setiap Jumat, setahun sekali ke makamnya aulia atau ketika perjalanan jauh. Kalau nanti lebih utama ini, yang lain biasanya masyarakat kita tidak mau. Jadi masyarakat kita itu karena memang kebanyakan Madura itu kan ahli timbangan, ya. Karena ahli timbangan itu mereka biasa pegang besi tua itu kan ditimbang gitu, ya. Karena ditimbang akhirnya kemudian milih salah satu. Nah, kita jangan. Untuk jual timbangan monggo silahkan, tetapi untuk kebaikan jangan ditimbang, tetapi dilakukan kedua-duanya. Berikutnya dari Mbak yang bertanya tadi, bagaimana dengan tradisi yang ada di dalam pernikahan? Betul, okay? Jadi di slide tolong dilanjutkan slide-nya ke paling akhir slide, okay? Berikutnya di paling akhir ada
Nah ini, okay. Di Madura itu masih kita jumpai tradisi siraman. Siraman itu ada yang masih keluarga santri. Kalau keluarga santri masih menjaga itu, masih pakai kerudung, masih pakai baju, tapi nyiramnya jangan banyak-banyak, takut kecelepen, ya. Takut kedinginan pas moro kering. Kalau kering nanti suaminya yang marah itu, ya. Jadi jangan lama-lama. Tapi terkadang masih dijumpai mempelai putrinya akombenan itu. Apa itu akombenan itu? Pas sahabat di depan tanian, wah ini banyak tak mau lereng-orengnya. Itu yang tidak boleh. Tradisi silahkan lakukan, tapi jangan menabrak syariah. Masih bisa dipertemukan, syariahnya yang diutamakan jangan dilanggar. Kenapa? Masih bisa menutup aurat, ya, masih bisa menutup aurat. Ya cuma itu, jangan banyak-banyak, jangan lama-lama. Biar langsung langsung segera. Atau kalau memang kemudian di tengah-tengah mahram tidak ada masalah, tapi intinya tetap dijaga. Nah, bagaimana ketika kemudian dengan degan kuning, dengan janur macam-macam, sekali lagi selama belum ada istilah tabdzir, belum ada yang dilanggar, maka monggo betul nopo-nopo. Jadi misalnya degan cuma diletakkan sebagai simbol saja, beras hanya dijadikan ketupat, dijadikan simbol saja, yang terpenting tidak dihambur-hamburkan, tidak dibuang, itu sekali lagi tidak apa-apa. Meskipun di dalam fikih kita at-tabdzir li gharadin itu masih ada yang membolehkan, tetapi untuk kehati-hatian kita lebih menjaga agar tidak ada tabdzir. Kemudian berikutnya, ini kalau pertanyaan dari yang tadi minta supaya tidak disorot, tapi ketika ada kamera di depannya beliau teng meganteng, ya, rambutnya diginikan, berarti kan iya, teng meganteng lah intinya begitu. Tapi memang ganteng ongkuan Ustaz, karena pakai songkok, kalau pakai kerudung tin meratin namanya. Jadi dari beliau pertama betul, jadi hukum rokok kita ikut pendapat dalam kitab Al-Bajuri bahwa qad ya'tarihil ahkamul khamsah, kan begitu keterangannya. Tetapi Imam Al-Bajuri beliau mentarjih pendapat yang muktamad, yakni makruh. Saya cerita sedikit ya, boleh ya. Dulu tahun 2009 MUI itu mengeluarkan fatwa rokok dengan kriteria tertentu itu haram. Misalnya bagi orang sakit jantung, ya sudah sakit jantung rokokan itu kan haram, karena sudah tahu doror. Di Bajuri juga ada itu. Bagi perempuan hamil juga haram merokok, ya karena kalau perempuan hamil masih merokok, begitu nanti melahirkan asapnya yang keluar itu kan, supaya diantisipasi jangan merokok ketika hamil itu, ya. Tapi saat itu yang tersebar MUI mengharamkan rokok, padahal yang dimaksud dengan haram itu dengan kriteria tertentu. Akhirnya rame di Indonesia, rame saat itu. Lalu ada pabrik rokok. Ini pabrik rokok ini pinter, tidak kekurangan akal. Dia datang ke Jawa Timur, ngumpulkan para kiai ahli basul masail yang juga termasuk ahli hisab, ya. Jadi kiai-kiai itu dikumpulkan, diberi rokok semuanya. Basul masail, hukum tentang rokok. Karena yang membahas sambil rokokan, ya mengatakan boleh hukumnya. Oh dia mau bahasnya itu sambil ahli hisab, ya. Jadi ini pabrik rokok ini buat propaganda. Jadi sekali lagi para kiai kita ya itu tadi, karena para kiai kita itu kan tahu hilahnya kan, dari 5 itu ya tarihinya itu yang mana. Nah, jadi tapi betul ketika kemudian merokok itu
banyak biayanya, maka ikut tradisi kiai-kiai di Madura. Apa? Pakai opet. Oni ngopet napa bunten panjenengan? Masih ada apa tidak di sini? Opet itu kalau ndak kuat bisa batuk orangnya. Atau supaya murah, ya langsung aja pakai lintingan. Oning lintingan apa bunten? Ya, jadi tembakau langsung sama kertas, yang pingin yang ngelinting saja. Nah, kalau yang sudah bungkusan ya larang, itu mahal itu. Ya, jadi sekali lagi betul ini juga menjadi kritikan di luar, bahwa kebanyakan santri kita itu sejak di pondok itu sudah sudah terbiasa. Tapi alhamdulillah ada beberapa pesantren seperti Langitan itu dilarang merokok. Baru-baru ini Pondok Sidogiri itu bertahap. Yang pertama itu ibtidaknya tidak boleh ngerokok, karena ustadz-ustadznya masih banyak ahli hisab ya. Setelah yang ibtidak dilarang merokok, naik ke sanawiyahnya dilarang merokok. Sekarang di Pondok Sidogiri sudah dilarang. Apalagi, tapi macam-macam pondok itu ya, macam-macam. Biasanya tergantung dari gusnya, gusnya ahli hisab atau apa tidak. Tapi sekali lagi, betul kita mungkin memberi suguhan yang lain, suguhan yang kira-kira yang kira-kira tidak sampai doror. Kalau ternyata itu adalah buah yang mengandung kolesterol besar, kan juga bisa makruh juga itu. Ya intinya yang kira-kira lebih aman untuk tidak ada dorornya. Kemudian yang kedua, bagaimana terkait dengan masalah kriteria muktabar atau tidak. Jadi setahu saya penilaian kitab muktabar itu pertama dari sisi muallifnya. Muallif maupun kitab kriterianya sama. Apa? Bermadhab. Karena ternyata Syekh Wahbah Zuhaili itu beliau mutamadhib, beliau bermadhab. Isi kitabnya juga bermadhab, maka diterima. Jadi kondisi terakhir, kriteria muktabar atau tidak, itu kuncinya satu, bermadhab. Makanya kalau ada ulama tidak bermadhab, meskipun sudah wafat, tidak dipakai. Apa? Fiqhus sunnah Sayyid Sabiq. Sayyid Sabiq itu salah satu yang memproklamirkan bebas ijtihad. Meskipun beliau sudah wafat, fiqhus sunnah tidak dipakai. Jadi di kalangan kita, di kiai-kiai yang menjadi musahih, itu pakemnya hari ini bahasanya adalah bermadhab. Makanya kalau ada permasalahan lalu dijawab dengan fatwanya Syekh Ali Jum'ah, dijawab dengan fatwanya Syekh Ramadan Al-Buti ketika beliau masih hidup, itu tetap muktabar karena beliau meskipun masih hidup tetap bermadhab. Jadi kunci hari ini untuk muktabar atau tidak itu bukan lagi sudah hidup atau sudah wafat, tetapi beliau, sosok ulamanya dan kitabnya itu pakai pendekatan bermadhab atau tidak. Selama bermadhab, maka kemudian diterima, meskipun pada sisi tarjihnya berbeda. Yang terpenting itu tadi bermadhab secara fikih. Kemudian yang terakhir adalah terkait dengan Syekh Az-Zarnuji di dalam kitab Ta'limul Muta'allim. Nah, ini juga yang perlu dikembangkan di pesantren. Apa? Mentahkik kitab. Jadi kitab-kitab yang ada di pesantren kita itu perlu kita tahkik. Maksudnya ditahkik bagaimana? Apakah meragukan kitabnya? Bukan. Tetapi agar tidak ada kesalahan cetak. Saya agak sedih ketika ngaji Fathul Qorib. Hampir semua cetakan sekarang tidak karuan itu. Ya. Keliru domirhu menjadi ha,
keliru kalimat, keliru ini, keliru itu. Jadi bukan dari pengarangnya, tetapi muqabalatul kitab lil kitab, membandingkan satu kitab dengan kitab yang lain. Yang mengawali itu namanya Gus Isom, Allahu yarham, cucunya Hadratus Syekh, tapi sudah wafat. Beliau itu yang pertama mentahkik kitab kakeknya sendiri. Beliau tahkik itu. Jadi ketika ada kitab lalu ditahkik. Bagaimana cara mentahkik? Pertama disebut muallifnya. Ini muallif ini kelahiran tahun berapa? Masa hidupnya bagaimana? Sejarah hidupnya bagaimana? Metode penulisannya seperti apa? Itu nanti biasakan kita mentahkik itu. Apalagi panjenengan yang sudah dari Ma'had Ali, ternyata Syekh Az-Zarnuji itu sudah ditahkik oleh seorang kiai di Surabaya, namanya Profesor Dr. KH Imam Ghazali Said. Ya. Ini kayaknya satu-satunya kiai Madura yang profesor, ya. Karena yang lain sulit menemukan orang Madura yang profesor. Beliau itu mentahkik itu. Jadi beliau menemukan banyak referensi. Pertama, bahwa Syekh Az-Zarnuji ini beliau madhabnya Hanafi. Beliau Hanafi. Karena kebanyakan ulama Hanafi itu akidahnya Maturidi. Karena Maturidi maka tidak ada masalah. Tidak ada masalah untuk kita jadikan referensi. Saya lupa nama kampungnya beliau, tetapi yang jelas beliau itu berada di kawasan yang hari ini menjadi negara Afghanistan. Ya. Imam Bukhari juga begitu, kampungnya itu kebanyakan mazhab Hanafi. Kalau Imam Bukhari itu hari ini beliau berada di mana? Uzbekistan, ya, pokoknya yang kumpul itu, Afghanistan, Uzbekistan, Afghanistan, Pacitan, Magetan, pokoknya kumpul itulah, ya. Kecuali dua yang terakhir ini, tanya mirip, tetapi bagian awalnya yang tidak mirip. Jadi antara itu, saya lupa nama desanya yang tepatnya. Tetapi sekali lagi, karena sudah dibaca terus menerus oleh para kiai kita, itu tetap tidak ada masalah. Mohon maaf, ini sudah 10:30. Saya tidak pamit nginep kepada istri. Sebelum ayam berkokok di Suramadu berbunyi, saya sudah harus sampai di situ. Kalau tidak nyampe, tidak dibukakan pintu saya nanti. Bisa tidur di depan pintu nanti. Jadi sekali lagi, karena sekali lagi besok masih harus ada kewajiban yang harus saya penuhi, maka saya cukupkan sekian. Nyon tolong Kiai Pengopora, salah lopot nyon Pengopora. Kalau ada yang kurang berkenan, nanti karena ini ada rekamannya, kalau salah tolong diluruskan, tolong dibenahi, tolong disempurnakan. Sebab sekali lagi kita semua tetap terus berproses untuk belajar. Kebetulan yang ditanyakan tadi pernah dibahas di Bahsul Masail, pernah ada di kitab-kitabnya Kiai Muhyiddin, Kiai Idrus, dan beberapa yang lain, sehingga kemudian bisa kita pelajari secara bersama-sama. Mohon maaf yang tak terhingga, nyon sepora, daripada dimarahi istri, saya lebih baik dimarahi ustadz-ustadz di sini. Nyon pengopor saya tidak batas. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami haturkan kepada beliau materi kita pada malam hari ini, Kiai Haji Ma'ruf Khazin, atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua, yang tentunya kita mempunyai banyak harapan. Semoga ilmu yang beliau transfer, yang beliau berikan kepada kita menjadi ilmu yang barokah, menjadi ilmu yang bermanfaat, khususnya bagi santri Pondok Pesantren Mahfilud Durur 2. Amin Allahumma amin. Hadirin segenap tamu undangan yang kami hormati, kiranya dicukupkan talshow pada
malam hari ini, dan saya sebagai mandu jalannya acara pada kesempatan malam hari ini, apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi takso pada malam hari ini. Selanjutnya berkenan memberikan cenderamata Kiai Haji Ali Wafa Abdullah kepada pemateri dan moderator. Kepada beliau dihaturkan. Dan berkenan kepada seluruh majelis keluarga untuk mengikuti sesi foto bersama dengan pemateri. Saya Bin ya, moderator. Kita Bin. Oh. Oke. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kiai Haji Soleh Bayani. Kepada beliau kami haturkan. Namun sebelumnya saya selaku Muqaddimul Barnamij pada acara malam hari ini mohon undur diri. Apabila terdapat kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul musta'an ila sabilir rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin kama yuhibbu rabbuna wa yarda hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma inna nashhadu bi annaka antallahu la ilaha illa ant al-wahidul ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya hayyu ya qayyum ya dzal manni wal 'atha ya dzal jalali wal ikram. Ya man idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ya man la yahtaju ila al-bayani wat tafsir. Hajatuna ilaika katsir hajatuna ilaika katsir hajatuna ilaika katsir. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa inna na'udzubika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya latif fawqa kulli latif ultubina fi taysiri kulli asir fa inna taysira kulli asir 'alaika yasir.
ربنا زدنا علما لدنيا كثيرا يا عالم السر والخفية اكشف عنا وجوه المعاني حتى نطلع إلى حقيقة المسائل. اللهم احشرنا غدا يا الله في زمرة الأمة المحمدية وأحينا متمسكين بسنة الرسول وطاعته وأمتنا على دينه وجماعته واحسن عاقبتنا في الأمور كلها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.